Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali kita dalam renungan harian firman Tuhan edisi Sabtu tanggal 4 Desember. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan atas segala kasih karunia, penyertaan dan pemeliharaan-Mu serta berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang diberitakan tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, ampunkanlah atas segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, tepatnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Dan temanya yaitu dipilih untuk diutus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang ada di dalam bacaan, yaitu nas ini diawali dengan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dalam rangka ia mempersiapkan mereka untuk diutus, untuk suatu tugas, misi, memberitakan Injil ke seluruh kota-kota di Yudea. Dalam rangka Yesus mempersiapkan murid-muridnya ini, Yesus pun menyadari akan kemampuan dan keterbatasan para muridnya. Maka oleh sebab itu ia memperkuat muridnya dengan memberi tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Yesus juga memberitahukan murid-muridnya bagaimana menghadapi saat-saat berat dan mengatasinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang menjadi pola pelayanan Yesus, yaitu dimulai dengan ia mengajar, dimulai dengan ia menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Kemudian selanjutnya ia mempraktekkan pelayanannya itu dengan melakukan mujizat-mujizat, penyembuhan dan mengusir kuasa-kuasa roh jahat. Dan pola ini yang ia terapkan bagi murid-muridnya. Maka itu ia tidak sembarangan memanggil, memilih murid-muridnya, tetapi ia langsung juga mempersiapkan kepada murid-muridnya agar saat mereka turun ke lapangan, mereka benar-benar mampu mengemban tugas yang mulia ini. Cara Yesus yang sungguh sederhana, yang mana ia lebih banyak menerapkan praktek-praktek yang nyata dalam ia menyampaikan firman Tuhan. Itu juga yang ia pesan, ia inginkan supaya murid-muridnya melakukan itu. Kemudian kita melihat juga bagaimana Yesus juga memberi perintah agar murid-muridnya saat menjalankan tugas pelayanannya itu tidak membawa banyak barang atau barang yang berlebihan. Maksud Yesus tidak lain karena mengingat sarana para murid ini dalam memberitakan Injil itu
adalah dengan berjalan kaki. Nah, tentu saja jika mereka terlalu banyak membawa barang, maka gerak mereka akan sedikit terhambat. Sehingga Yesus katakan, jangan membawa banyak barang yang berlebihan, bawalah secukupnya. Karena mereka harus dapat segera dapat menunaikan tugas pelayanan mereka kemana mereka diutus oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sisi lain ada makna di balik perintah itu, yaitu Yesus melarang murid-muridnya untuk membawa barang yang banyak dan berlebihan. Yang pertama adalah bahwa Yesus mau memperlihatkan Mesias datang bukan untuk menawarkan kekayaan kepada para pengikutnya. Kemudian yang kedua, melewati para penduduk, Allah bisa menggerakkan hati mereka untuk memperhatikan para utusan-utusan Allah itu dan menerima pemberitaan mereka serta mau menampung mereka di rumahnya. Kemudian yang terakhir adalah agar para murid bersandar pada kuasa Allah saja, bukan pada perbekalan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, intinya adalah dari nas ini, mari lakukan dengan kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya biar kuasa Tuhan yang bekerja. Sebagaimana Rasul Paulus sendiri katakan, aku menanam, Apolos menyiram. Roma pasal 3 ayat 6. Dan yang memberi atau yang berkuasa memberi pertumbuhan adalah Allah. Karena tidak semua pemberitaan kita dapat dengan mudah diterima. Bahkan bisa saja kita mendapat penolakan. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan memberitakan Injil, di mana kita bisa diterima. Seandainya kalau kita ditolak dan tidak diterima, maka dikatakan oleh Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat itu. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan apapun, sesulit apapun, seberat apapun, kuasa Tuhan dan Allah tetap menyokong, mendukung, menjaga, melindungi, menjamin kita saat kita mengemban tugas mulia dalam memberitakan firman Tuhan. Urusan hasil sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, Roma pasal 3 ayat 6, kita hanya pengerja, dan yang akan menunjukkan hasil, menampakkan hasil adalah Allah sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Materaikanlah itu di dalam hati kami. Mampukanlah kami untuk dapat senantiasa melakukan apa yang dapat kami lakukan dan patut layak di hadapan Tuhan, serta mentaati setiap perintah Tuhan dalam kami melaksanakan tugas pelayanan kami. Di luar kemampuan kami, biarlah kami bersandar dan bergantung hanya kepada Tuhan.
Terima kasih atas berkat-Mu, pemeliharaan, perlindungan-Mu dalam hari-hari hidup kami. Sehingga sampai saat ini kami ada sebagaimana adanya, semata-mata karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Ajarkanlah kami senantiasa dapat bersyukur dalam segala hal. Sehingga dimanapun kami berada, apapun keadaan hidup kami, tidak membuat kami menjadi orang yang terpuruk, tidak membuat kami menjadi orang yang terhilang di hadapan Tuhan. Tetapi kami semakin sungguh dalam berpaut dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.